Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlina. Saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Kata pengantar. Segala puji dan syukur hanya diperuntukkan kepada Sang Maha Pencipta dan pemilik jiwa dan ruh seluruh makhluk, dan telah menjadikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan anutan bagi seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarganya, sahabat-sahabat dan umat yang senantiasa memegang teguh ajarannya sampai hari berbangkit. Penyusunan doa semua kita semua berada dalam rahmat dan ridhonya. Amin. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Belajar dan pembelajaran merupakan topik yang tetap menarik ketika mengkaji ilmu-ilmu perilaku. Bagaimana sebenarnya proses belajar itu dapat berlangsung dan bagaimana pembelajaran seharusnya dilakukan. Ini merupakan hal yang menarik bagi pendidik, guru, orang tua, konselor, dan orang-orang yang bergerak dalam pengelolaan perilaku. Jika belajar merupakan suatu kegiatan yang bersifat rumit dan kompleks, maka pembelajaran menjadi lebih kompleks dan rumit karena tujuan pembelajaran adalah untuk memacu atau merangsang dan memicu menumbuhkan terjadi kegiatan belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikolog belajar. Untuk itu, dalam pembahasan ini, penyusun akan mengulaskan mengenai teori belajar yang berhubungan dengan psikologi yang berpijak pada pandangan behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kami rumuskan permasalahan yang akan kami bahas sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan teori belajar behaviorisme? Bagaimana definisi belajar menurut pandangan teori behaviorisme? 3. Bagaimana aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran? Tujuan: mengerti dan memahami mengenai teori pembelajaran behavioristik, mampu mengkaji hakikat belajar menurut teori behavioristik, memahami dan menjelaskan bagaimana penerapan teori behavioristik dalam sistem pembelajaran. Bab 2. Pembahasan teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Dalam teori psikologi belajar terdapat 3 aliran besar, yaitu psikologi behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu yang dilakukan verbal dan non-verbal yang dapat diobservasi secara langsung. Dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman, pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman yang terobservasi, bukan oleh proses mental
Jadi peristiwa belajar berarti untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. 1. Teori behaviorisme menurut Tommy Dick. Teori belajar terdidik dikenal dengan istilah koneksionisme, merupakan rumpun yang paling awal dan teori behavioristik. Teori ini memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi atau menghubungkan antara kesan indera atau stimulus dengan dorongan yang muncul untuk bertindak atau respons yang disebut dengan connecting. Hukum kesiapan. Terdapat suatu stimulus yang dihadapi sehingga reaksi tersebut menjadi memuaskan. Jika individu siap melakukan tindakan, maka melakukan tindakan ini akan menimbulkan kepuasan. Jika individu siap melakukan tindakan, maka tidak melakukan tindakan akan menimbulkan kesalahan. Hukum latihan. Prinsip ini dalam hukum latihan ini adalah tingkat frekuensi untuk mempraktiskan seringnya menggunakan hubungan stimulus-respons sehingga hubungan respons semakin kuat. Hukuman ini mengenai istilah law of cause dan law of result. Hukuman akibat suatu tindakan atau tindak laku yang mengakibatkan suatu keadaan yang menyenangkan, cocok dengan tuntutan situasi, akan diulangi, diiringi, dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Prinsip teori Skinner ini adalah hukuman akibat penguatan dan konsekuensi. Penguatan adalah suatu konsekuensi yang meningkatkan peluang terjadinya suatu perilaku. Menurut Skinner, untuk memperkuat perilaku atau menegaskan perilaku diperlukan penguatan. Ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif didasari prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkatkan karena diikuti oleh suatu stimulus yang mengandung penghargaan. Jadi perilaku yang diharapkan akan meningkat karena diikuti oleh stimulus menyenangkan. Penguatan negatif didasari prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkat karena diikuti dengan suatu stimulus yang tidak menyenangkan yang ingin dihilangkan. Jadi perilaku yang diharapkan akan meningkat karena diikuti stimulus yang tidak menyenangkan. Teori behaviorisme menurut E.R. Guthrie. Menurut Guthrie, tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit. Tingkah laku ini merupakan respon-respon dari stimulus sebelumnya, dan kemudian unit respon tersebut menjadi stimulus yang kemudian akan menimbulkan respon bagi unit tingkah laku yang berikutnya. Selain dengan cara di atas, menyerangkan 3 metode untuk mengubah tingkah laku, yaitu metode respons bertentangan, cara mengubah tingkah laku dengan jalan memberikan stimulus yang dapat menimbulkan reaksi yang berlawanan dengan reaksi yang akan dihilangkan, metode membosankan. Contoh, anak kecil suka menghisap rokok, mereka disuruh merokok terus sampai bosan, dan setelah bosan mereka akan berhenti merokok dengan sendirinya. Metode mengubah lingkungan. Contoh, anak bosan belajar, maka lingkungan belajar dapat diubah sehingga ada suasana lain yang memungkinkan mereka senang belajar.
Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Untuk mengaitkan teori behaviorisme dengan praktis pembelajaran, perlu dipahami terlebih dulu mengenai prinsip belajar menurut teori behaviorisme. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku seorang. Dikatakan belajar sesuai jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon, sedangkan proses yang terjadi antara stimulus dan respon yang tidak dapat diamati itu tidak penting. Perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan respons akan semakin kuat jika reinforcement baik positif maupun negatif ditambah. Penekanan proses belajar menurut teori behaviorisme adalah hubungan stimulus dan respon. Dengan demikian, agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat memberikan respon yang diharapkan. 2. Guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh prestasi didik. 3. Guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. 4. Guru hendaknya segera memberikan umpan balik secara langsung sehingga si belajar dapat mengetahui apa respons yang diberikan telah benar atau belum. Metode yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran antara lain ceramah, demonstrasi, di mana aktivitas ada pada guru, sedangkan peserta didik pasif menerima sesuai yang diberikan guru. 1. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. Memilih penguat yang efektif. Membuat penguat menjadi bergantung pada tempat waktu. Pilih jadwal terbaik untuk penguatan. Pertimbangkan untuk membuat kontrak. Gunakan penguatan negatif secara efektif. Gunakan arahan dan pembentukan. Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kelebihan serta kekurangan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, bahan pelajaran yang telah disusun drastis dari yang sederhana sampai yang kompleks dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lain. Kekurangan teori behaviorisme, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan teori ini. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan masalah yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih
menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, sehingga dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Saran: sebagai calon pendidik, hendaknya kita mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif, lalu menerapkan metode dan teori yang tepat sehingga proses belajar mengajar belajar dengan baik. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau guru, hendaknya kita mempelajari teori-teori pembelajaran yang ada agar kita mampu menemukan kecocokan dalam metode mengajar yang tepat. Sekianlah presentase makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.